Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa tabi'a hudah, amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam ini kita bisa melanjutkan ngaji kitab Ta'limul Muta'allim, yaitu di halaman 51. Di bait yang paling bawah, Uluwul Ka'bi bil himamil awali. Tema yang akan kita angkat bersama pada pertemuan kali ini yaitu mau alim, ya bergadang, belajar yang rajin. Itu tema yang kita bahas. Qala al-musannifu rahimahullahu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Uluwul Ka'bi utawi luhuri kemuliaan iku bil himami sebab piro-piro seco al awali piro-piro kang luhur, piro-piro kang luhur. Wa izzul mar'i lan utawi mulyane wong suwiji iku fi sahril layali ing dalem melek pira-pira bengi. Menyambung pembahasan tadi bahwa seorang yang belajar pasti menginginkan kesuksesan. Kesuksesan yang dimaksud bisa adalah dia menjadi ulama, menjadi orang alim, menjadi ulama. Nah, itu termasuk hal yang ingin dicapainya. Maka dikatakan uluwul Ka'bi bil himamil awali, bahwa derajat yang tinggi itu didapatkan dengan semangat yang tinggi. Tidak ada orang yang menggapai kesuksesan tapi ares-aresan, tidak ada. Tidak ada cerita orang bisa berada di tangga kesuksesan sedangkan dia hanya tidur-tiduran saja. Wa izzul mar'i fi sahril layali, sedangkan kemuliaan seseorang itu terletak pada bergadang di malam hari. Maksudnya apa? Orang yang bergadang kok disebut sebagai orang yang mulia? Kita tahu nanti. Karena yang dimaksud dengan sahril layali di sini bukan hanya bergadang, ngopi-ngopi, atau mungkin nonton sepak bola, atau mungkin main game, atau mungkin yang lainnya, tidak. Yang dimaksud dengan sahril layali di sini adalah belajar dan terus belajar tanpa melihat waktu, meskipun tengah malam tetap dia belajar. Setelahnya kemudian dia berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah untuk diberikan ilmu yang bermanfaat, dijadikan ulama yang besar. Kata penyairnya di sini, taroktun nauma rabbi fil layali, taroktu ninggal sopo ingsun an nauma ing turu, rabbi tuh pengiran ingsun fil layali ing dalem pira-pira wengi, li ajali ridhaka krana arahi ridho tuan, ya maulal mawali tuh pintorone pira-pira Gusti. Katanya penyair di sini, taroktun nauma, saya meninggalkan tidur. Maksudnya tidak tidur, sengaja saya tidak tidur, wahai Tuhanku, ya Rabbi, fil layali, di waktu malam. Kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan malam dan siang ini mempunyai fungsinya masing-masing. Wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asya.
Kata Allah, kami jadikan waktu malam itu untuk apa? Untuk tidur. Wa ja'alnal laila libasa wa ja'alnan nauma wa ja'alnan nahara ma'asya. Sedangkan waktu siang itu digunakan untuk apa? Ma'asya, mencari kehidupan. Ini normalnya. Normalnya orang kalau malam itu tidur, kalau siang bekerja. Jangan jadikan malam dan siang itu sebagai tidur terus. Malam tidur, siang tidur. Ini kacau ini. Atau sebaliknya, dibalik fungsinya. Malam melek, siang tidur. Jadi fungsinya atau pekerjaannya kelelawar diadopsi oleh orang tadi. Kalau malam melekan, kalau siang tidur. Sebenarnya itu secara umum. Namun di era modern ini dengan adanya 3 shift, shift pagi, shift malam, shift sore, maka orang yang bekerja malam itu sudah biasa. Tapi kalau dulu tidak biasa. Nah, saya meninggalkan tidur alias tidak tidur wahai Tuhanku di malam hari. Kenapa? Li ajli ridhoka. Karena saya mengharapkan ridhomu, ya maulal mawali, wahai Tuhan dari hamba-hamba. Ini bahasanya kalau kita berdoa, kita kan harus menyebutkan terlebih dahulu, kira-kira apa sih yang membuat Tuhan itu bersimpati dengan kita gitu. Contohnya kayak tadi itu, ya Allah, saya sudah susah payah mondok ini, saya sudah susah payah sekolah, jalan dari sekolah ke pondok atau dari pondok ke sekolah, dari rumah ke sekolah, jalan kaki. Menyambung yang tadi malam itu, kalau ayah mertua saya itu setiap hari pagi berangkat sebelum subuh, naik bis, sore pulang, habis itu kerja. Begitu seterusnya setiap hari. Setiap hari itu, bukan setiap seminggu sekali, enggak. Jadi kalau dihitung-hitung rute jarak yang dilakukan selama 4 tahun atau 5 tahun pulang pergi dari Lumajang ke Malang, itu kurang lebih setara dengan mengelilingi bumi 5 kali. Setara dengan mengelilingi bumi berapa kali? 5 kali. Jadi jaraknya itu kalau dihitung secara akumulatif, secara keseluruhan, ya 5 kali mengitari bumi. Untuk apa itu? Sekolah sampai spesialis, kemudian bela-belain pulang pergi dari Lumajang ke Malang dan seterusnya. Ini li ajli ridhoka, untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, maka pintu rezeki itu akan dibuka semuanya sudah. Ketika kita dapat ridhonya Allah, pasti pintu rezeki itu akan dibuka. Memang kita saat ini masih capek belajar dari SMK atau dari aliyah, kemudian nanti ke S1, S2, S3, S tungtung juga kalau ada. Capek, tapi setelahnya itu kita akan mendapatkan hasilnya. Waman ramal ula min ghairi kaddin, sebaliknya, waman lan utawi sapane wong iku ramalamun nejo sapa wong al-ula ing keluhuran min ghairi kaddin saking tanpa kangelan adha mongko nyiyo-nyiyo akan sapa wong al-umra ing umur fi talabil muhali ing dalem golek barang kang muhal. Artinya waman dan barang siapa ramal ula yang menginginkan kesuksesan yang tinggi min wairi kaddin, tapi tanpa adanya usaha, tanpa adanya keringat yang diperas, tidak ada kesulitan di situ. Cita-citanya tinggi, pengen jadi presiden,
Tapi apa usahanya? Tidak ada. Dia tidak bergabung di dunia politik, tidak tidak mencari teman, ya pokoknya diam saja. Dengan harapan moro-moro langsung jadi presiden gitu. Apa katanya? Adha'al umra fi talabil muhal. Maka dia telah membuang umurnya alias menyia-nyiakan umurnya di dalam menggapai sesuatu yang muhal, sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Kenapa tidak terjadi? Karena tidak ada usaha. Sampean suka kepada seseorang ganteng, cuman suka saja, disimpan di hatinya, diam saja gitu kan. Apakah kemudian cowok itu akan datang dengan sendirinya mengungkapkan rasa cinta ke sampean, kemudian melamar sampean? Apakah seperti itu? Sampean diam saja. Akhirnya sampean ini yang diam ini akan kalah dengan teman sampean yang bergerak. Teman sampean bergerak datang ke rumahnya bawa orang tuanya, kemudian minta ke orang tuanya, saya suka sama anak sampean, gimana kalau kita sebesanan, kayak gitu satu misal. Akhirnya disetujui. Nah, maka kemudian dia mulai menyebarkan undangan, sampean mendapatkan undangan itu, sampean baca, ternyata teman karib sampean, teman sebangku sampean akan menikah dengan cowok yang selama ini sampean idam-idamkan. Oh, bayangkan itu. Teman sendiri ternyata menikung atau nyalip, tidak letting, tidak klakson. Jangan salahkan teman sampean itu, teman sampean tidak tahu. Sampean yang tidak bergerak, coba bergerak. Makanya ada istilahnya itu al-harakatu barokah. Di dalam pergerakan itu ada keberkahan. Harus bergerak. Fawafikni ila tahsili ilmin. Fawafikni mongko mugi-mugi paringi pitulung Tuhan ni ing kula ila tahsili ilmin maring ngasilaken ing ilmu. Wa ballighni lan mugi-mugi nekaake Tuhan ila aqsal ma'ali maring katuk-katuke keluhuran. Setelah kita berusaha dengan sebaik mungkin, kita sudah kerahkan kekuatan dan kemampuan kita, maka kita berdoa kepada Allah. Tawafikni ila tahsili ilmin, maka ya Allah berikanlah kami taufik, berikanlah kami pertolongan di dalam mencari ilmu. Waballighni ila aqsal ma'ali, dan sampaikanlah kami atau saya kepada kesuksesan yang paling tertinggi. Nah, seperti itu. Jadi usaha itu tidak cukup. Sampai berusaha terus, belajar terus, tapi tanpa disertai dengan doa. Hanya usaha saja. Maka itu tidak akan bisa. Usaha tanpa doa tidak bisa. Dan sebaliknya, doa saja gitu kan, tidak usaha, doa terus gitu kan, nangis, tahajud terus, tapi tidak pernah usaha. Waktunya belajar tidak belajar, waktunya menghafal tidak menghafal. Kira-kira hafal Quran tidak akan. Kenapa? Karena tidak ada usaha. Maka keduanya penting kemudian, antara usaha dengan doa. Ittakhidh ngalepo sira al-laila ing dalem wengi jamalan minangka unta tudrik mongko nemu sira bihi sebab ngalep amalan ing barang kang teng angen-angen. Sampean anggaplah malam ini seperti unta. Jadikan malam ini seperti unta. Maksudnya bagaimana? Kok malam seperti unta? Jadi begini, zaman dulu itu unta itu adalah kendaraan yang mahal, hewan yang mahal. Jadi kalau dia disembelih maka dagingnya mahal, dijual mahal. Pun juga unta ini bisa membantu kita dalam mengangkat apapun. Sebagai alat transportasi oke. Sebagai
apa namanya, sebagai alat yang membantu kehidupan kita juga oke. Bahkan kalau kita kelaparan, sembelih saja untanya kemudian dibuat sate juga oke. Artinya apa? Artinya unta di zaman dahulu itu adalah sesuatu yang mahal. Jadi kalau saat ini ya kayak inilah, kayak mobil Pajero satu misal, atau Alphard dan seterusnya. Dulu Rasulullah itu maharnya kalau tidak salah unta merah 17 kalau tidak salah maharnya. Kalau dikurskan dengan harga saat ini, unta merah itu lebih dari 1 miliar. Jadi kalau dihitung-hitung, anggaplah satu misal satu unta itu 1 miliar, berarti berapa miliar maharnya Rasulullah itu? 17-an sekitar. Berarti kan luar biasa kan ya. Jangan bilang kemudian kan ada yang bilang Rasulullah itu adalah suka kemiskinan atau misal. Apa buktinya? Buktinya Rasulullah maharnya saja hampir 17 M kan. Jangan dikira kan. Kalah. Yang sekarang ininya sampai di vlog-vlogan gitu kan. Siapalah selebritas kita itu kan. Kalah. Artinya apa? Sekali lagi, unta di zaman dulu itu adalah sesuatu yang mahal. Maka jadikanlah malam itu sebagaimana unta. Jadikan seperti hal yang sangat mahal. Artinya kalau sangat mahal, maka kita akan mempergunakannya sebaik mungkin. Kenapa? Karena mahal. Beda dengan yang sesuatu yang murah. Satu yang murah itu mungkin kita tidak akan memperhatikannya. Kenapa? Murah kok gitu kan. Tidak ada harganya gitu. Tapi kalau hal yang mahal, kita akan benar-benar merawatnya betul-betul, menjaganya betul-betul. Kenapa? Mahal gitu kan. Antara tas biasa dengan tas Louis Vuitton gitu. Beda itu kan. Kalau tas biasa paling sampai ada tempak gitu kan ya. Ada kucing, kemudian kucingnya menjilat tasnya, dibiarin gitu. Coba tas yang Louis Vuitton itu. Ada kucing datang gitu, atau ayam mau berteman cut. mau berak itu kan ya. Sampean lihat atas sampean mau diberakin. Tidak kan ini sampean, atau kucing dan seterusnya. Sekali lagi, sesuatu yang mahal pasti akan dijaga. Coba kalau malam itu kemudian dijadikan seperti sesuatu yang mahal, pasti sampean akan terus menjaga itu. Sampean akan gunakan malam itu dengan sebaik mungkin, belajar dengan sebaik mungkin, beribadah sebaik mungkin. Tapi kalau orang menjadikan malam itu seperti hal yang tidak bernilai, ya sudah, digunakan dengan kegiatan-kegiatan yang tidak berfaedah. Nongkrong-nongkrong atau misal, atau gosip-gosip, gosipin ini, gosipin, pokoknya orang yang lewat siapapun digosipin. Yang cantik digosipin, apalagi yang jelek gitu kan ya. Yang cantik saja digosipin, itu cantik itu. Wah, itu paling pakai susu itu. Itu paling pakai pergi ke dukun paling yang cantik itu. Artinya apa? Yang cantik juga diomongin. Datang yang jelek kan. Ini jelek ini. Ruang udah gemuk, jelek, makannya banyak gitu kan. Makannya banyak, kentoan itu misalnya. Kayak gitu. Pasti orang itu kalau biasanya emak-emak ini kalau sudah kumpul karena tidak ada hal yang ingin sudah dibicarakan, akhirnya ya itu sudah apa yang lewat, ya itu diomongin sudah. Tidak baik, tidak buruk, semuanya diomongin. Maka jadikanlah kualitas malam kita menjadi kualitas yang baik, dengan harapan kita sebagai pelajar kemudian diberikan ilmu yang bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Ini saja yang bisa kita sampaikan pada malam ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf jika ada keterangan yang luput dan salah. Wa akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dibaca manapun saja, baca yang mana saja, terserah.